Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rebecca Rubimoko Agow dengan NIM 2206 1104 0323 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Samratulangi Manado, kelas C6. Namun sebelum itu saya ingin menyapa dosen pengampu saya yaitu Cik Vinca Watak, SPD, MPD. Baik, pada saat ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia saya yang bermaterikan kutipan dan catatan kaki. Nah, pada bagian kutipan, saya akan membahas beberapa poin yaitu tujuan membuat kutipan, jenis-jenis kutipan, prinsip-prinsip mengutip, dan cara-cara mengutip. Sedangkan pada catatan kaki, saya akan membahas pengertian dari catatan kaki, cara membuat catatan kaki, dan singkatan-singkatannya. Saya masuk pada kutipan. Yang pertama adalah tujuan membuat kutipan. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Sangatlah membuang waktu bila sebuah kebenaran yang telah diselidiki dan dibuktikan oleh seorang ahli dan sudah dimuat secara luas dalam sebuah buku atau majalah harus diselidiki kembali oleh seorang penulis untuk menemukan kesimpulan yang sama. Oleh sebab itu, hal-hal yang penting dan yang sudah dikenal atau sudah ditulis dalam buku-buku tidak perlu diselidiki lagi. Penulis cukup mengutip pendapat yang dianggapnya benar itu dengan menyebutkan di mana pendapat itu dibaca sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan itu dengan sumber aslinya. Walaupun kutipan atas pendapat seorang ahli itu diperkenankan, tidaklah berarti bahwa seluruh tulisannya dapat terdiri dari kutipan-kutipan. Garis besar kerangka karangan serta simpulan yang dibuat merupakan pendapat penulis sendiri. Sebaliknya, kutipan-kutipan hanya berfungsi sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapatnya itu. Yang kedua, jenis kutipan. Menurut jenisnya, kutipan dapat dibedakan atas kutipan langsung dan kutipan tidak langsung atau kutipan isi. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Sebaliknya, kutipan tak langsung adalah pinjaman pendapat seorang pengarang atau tokoh terkenal berupa intisari atau ikhtisar dari pendapat tersebut atau dapat pula berupa parafrase. Selanjutnya yang ketiga, prinsip-prinsip mengutip. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan pada waktu membuat kutipan adalah yang pertama, jangan mengadakan perubahan. Pengarang tidak boleh mengubah kata-kata atau teknik dari teks aslinya. Jika perlu ada perubahan, pengarang harus memberi keterangan dengan jelas bahwa telah mengadakan perubahan. Yang kedua, bila ada kesalahan. Bila dalam kutipan terdapat kesalahan atau keganjilan, penulis tidak boleh memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Ia hanya mengutip sebagaimana adanya. Demikian pula halnya kalau penulis tidak setuju dengan suatu bagian dari kutipan itu. Yang ketiga, menghilangkan bagian kutipan. Dalam kutipan-kutipan diperkenankan pula menghilangkan bagian-bagian tertentu dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak boleh mengakibatkan perubahan makna aslinya atau makna keseluruhannya. Dan yang terakhir ada cara-cara mengutip. Berikut merupakan cara-cara dari mengutip. Yang pertama, kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris. Yang kedua, kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Yang ketiga, kutipan tak langsung. Dan yang terakhir, kutipan atas ucapan lisan. Nah, setelah membahas tentang kutipan, pada slide berikutnya saya akan membahas tentang catatan kaki, yaitu yang pertama, pengertian dari catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Hubungan antara catatan kaki dan teks yang dijelaskan itu biasanya dinyatakan dengan nomor-nomor penunjukan yang sama, baik yang terdapat dalam teks maupun yang terdapat dalam catatan kaki itu sendiri. Yang kedua, ada cara membuat catatan kaki. Yang pertama, referensi pada buku dengan seorang pengarang. Yang kedua, referensi pada buku dengan 2 atau 3 pengarang. Yang ketiga, referensi pada buku dengan banyak pengarang. Yang keempat, kalau edisi berikutnya mengalami perubahan. Yang kelima, buku yang terdiri dari 2 jilid atau lebih. Yang keenam, sebuah edisi dari karya seorang pengarang atau lebih. Yang ketujuh, sebuah terjemahan. Yang kedelapan, artikel dalam sebuah analogi.
Yang ke-9, artikel dalam ensiklopedi. Yang ke-10, referensi pada artikel majalah. Yang ke-11, referensi pada artikel harian. Yang ke-12, tesis dan disertasi yang belum diterbitkan. Yang ke-13, referensi pada 2 sumber atau lebih. Yang ke-14, referensi dari sumber kedua. Yang ke-15, catatan penjelas. Yang ke-16 atau yang terakhir, referensi dan catatan penjelas. Berikut yang ketiga atau yang terakhir, yaitu singkatan-singkatan. Dalam catatan kaki biasanya dipergunakan pula singkatan-singkatan yang oleh para sarjana sudah diketahui maksudnya. Singkatan yang paling penting yang harus diketahui adalah yang pertama, ibid. Berasal dari kata Latin ibidem yang berarti pada tempat yang sama. Dipergunakan bila catatan kaki yang berikut menunjuk kepada karya atau artikel yang telah disebut dalam catatan nomor sebelumnya. Yang kedua, objek. Berasal dari kata Latin opere citato yang berarti pada karya yang telah dikutip. Dipergunakan bila catatan itu menunjuk kembali pada sumber yang telah disebut lebih dahulu, tetapi diselingi oleh sumber lain. Yang ketiga, locet. Berasal dari bahasa Latin locusitato yang berarti pada tempat yang telah dikutip. Biasanya dipakai untuk menyebut pada sebuah artikel majalah, harian, atau ensiklopedi yang telah disebut sebelumnya, tetapi diselingi oleh sumber lainnya. Sekian untuk pemaparan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia saya tentang kutipan dan catatan kaki. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Salam literasi.